Sahabat Rema yang terkasih, pada hari ini hari Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari bacaan Injil hari ini, Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25, dan tema permenungan hari ini adalah menjadi terang. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat mendasar tentang identitas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu tentang menjadi terang atau menjadi cahaya. Yesus menggunakan gambaran sebuah pelita untuk menegur logika kita yang seringkali terbalik dalam menjalani iman. Sahabat Rema yang terkasih, dalam bacaan hari ini Yesus memaparkan sebuah pertanyaan yang sederhana namun sangat logis. Dia bertanya, apakah orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah gantang atau di tempat tidur? Dan jawabannya sudah pasti, tidak. Kalau kita membayangkan dan kemudian memikirkannya secara akal sehat, tentu meletakkan pelita di bawah gantang atau tempat tidur adalah tindakan yang konyol. Kita menyalakan lilin ketika mati lampu, tetapi kemudian menutupinya dengan ember atau menyembunyikannya di dalam kolong. Tentu itu tidak kita lakukan. Selain tidak ada gunanya, itu juga berbahaya. Ruangan tetap gelap dan barangkali kita bahkan bisa menyebabkan kebakaran. Tujuan cahaya dinyalakan adalah untuk ditaruh di tempat yang tinggi, supaya semua orang di dalam rumah bisa melihat, supaya orang bisa tahu arah. Tetapi sahabat Rema yang terkasih, mari kita jujur melihat hidup kita sendiri. Seringkali perilaku rohani kita persis seperti orang yang menyembunyikan cahaya pelita itu. Kita ini seorang Katolik, kita seorang Kristiani, dan kita sudah menerima api di dalam pembaptisan. Kita mendapatkan simbol lilin pembaptisan. Kita mempunyai cahaya iman. Tetapi seringkali kalau kita jujur, begitu kita keluar dari gedung gereja, kalau kita masuk kembali ke rumah kita, ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ke lingkungan pergaulan, kita buru-buru mengambil dalam tanda kutip gantang untuk menutupi cahaya iman tersebut. Apa itu gantang dalam hidup kita? Gantang itu adalah rasa takut kita. Rasa takut untuk mengungkapkan iman. Kita takut dianggap aneh, takut dianggap sok suci, atau takut dikucilkan. Kita ingin cari aman, kita ingin diterima oleh dunia. Jadi kita mematikan atau minimal meredupkan cahaya kita. Ketika teman-teman sekantor melakukan kecurangan kecil-kecilan, barangkali kita diam saja atau malah ikut-ikutan supaya dianggap solider, dianggap kompak. Ketika ada gosip, pembicaraan untuk menjatuhkan orang lain, kita ikut tertawa. Ketika ada candaan yang tidak pantas, kita ikut nimbrung di situ. Kita menyembunyikan identitas kita sebagai murid Kristus karena kita malu berbeda, karena kita malu bahwa kita mempunyai cahaya. Padahal Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Sahabat Rema yang terkasih, menjadi terang itu tidak harus berarti kita berdiri di perempatan jalan di tengah pasar, berkhotbah dengan suara keras. Bukan itu maksudnya. Menjadi pelita di atas kaki Dian itu seringkali sunyi, tidak berdampak secara instan. Menjadi terang berarti berani
berkata jujur saat orang lain berbohong. Menjadi terang berarti berani memaafkan orang lain. Menjadi terang berarti tetap bekerja dengan integritas tinggi meskipun tidak ada yang mengontrol. Menjadi terang berarti tidak ikut-ikutan membuli baik secara dalam hidup nyata maupun secara online misalnya. Itulah cahaya, itulah terang. Cahaya itu fungsinya menelanjangi kegelapan. Kalau kita masuk ke ruangan yang gelap dan menyalakan lampu, debu dan kotoran akan terlihat. Terlihat tidak indah. Itu sebabnya dunia kadang tidak suka dengan orang benar, dengan cahaya. Karena kehadiran cahaya, kehadiran orang benar, kehadiran orang yang membawa terang akan membuat ketidakbenaran menjadi terlihat jelas. Tetapi kita tidak perlu takut, sahabat Rema yang terkasih. Yesus memanggil kita bukan untuk menjadi populer, tetapi menjadi pewarta imannya. Pelita yang tidak bersinar itu dari dirinya sendiri tidak berguna. Orang Kristiani yang tidak berani tampil beda karena nilai kebenaran, dia juga kehilangan fungsinya. Jadi sahabat Rema yang terkasih, hari ini kita mau membuang gantang rasa takut itu. Jangan menyimpan iman kita di bawah tempat tidur. Kita menaruhnya di tempat yang tinggi melalui perbuatan baik yang nyata, supaya orang lain bisa melihat, bukan untuk pujian bagi diri kita, namun seperti yang dikatakan Yesus, agar orang memuliakan Bapa di surga. Sahabat Rema yang terkasih, mari kita jalani hari ini dengan keberanian baru. Dunia di sekitar kita barangkali gelap dan membingungkan. Dan justru karena itu, cahaya kita sangatlah dibutuhkan. Jangan kita sembunyikan terang iman itu. Semoga Allah memberkati kita untuk menampilkan terang di dalam masyarakat kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.